Selamat malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Franciscus Adventus Wasa, biasa dipanggil ANS. Saya dari Universitas Global Mulia Cikarang dengan NIM 6120 624002. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang studi kasus emas, konsumen, dan kebutuhan masyarakat. Sejak munculnya pertama virus COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020, perekonomian nasional mengalami penurunan drastis. Hampir seluruh ekonomi terdampak, tidak hanya bagian kesehatan, tetapi dalam sektor perekonomian pun juga turut terpuruk. Yang pertama yang harus kita bahas yaitu dampak ekonomi. Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan, memicu gelombang pemutusan hubungan kerja. Pendapatan masyarakat pun mengalami penurunan drastis. Dalam ketidakpastian, konsumsi masyarakat justru meningkatkan sebagai bentuk antisipasi kebutuhan masa depan. Yang kedua, yaitu investasi emas di tengah pandemi. Meski ekonomi melemah, investasi emas justru meningkat. Masyarakat tetap membeli emas, bahkan sampai harga naik pun juga. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap emas sebagai aset jangka panjang. Yang ketiga, konsumsi dalam perspektif Islam. Dalam Islam, konsumsi memiliki aturan harus mendahulukan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Dalam hal investasi pun harus ada keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Emas tidak cocok untuk investasi jangka pendek. Yang keempat adalah nilai dan keunggulan emas. Emas sebagai real investment bersifat stabil, liquid, dan tahan inflasi. Tidak mudah rusak, mudah disimpan, dan memiliki nilai estetika tinggi. Maka tak heran jika emas dianggap sebagai investasi yang aman. Yang kelima, yaitu perilaku konsumen dan prinsip Islam. Islam mengatur perilaku konsumsi manusia demi kemaslahatan. Konsumen harus bijak memilih barang berdasarkan manfaat dan kebutuhan. Dalam situasi krisis, keputusan investasi perlu dipertimbangkan secara matang. Yang keenam, yaitu penukaran emas dalam Islam. Dalam Islam, pertukaran emas dikenal dengan istilah al-sarf. Emas boleh diperjualbelikan secara tunai, baik dalam bentuk perhiasan maupun logam tunai. Praktik tukar tambah pun diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah. Dalam menghadapi krisis, memahami perilaku konsumsi dan investasi dari sudut pandang Islam menjadi penting. Bijaklah dalam mengelola keuangan. Emas hanyalah alat, bukan tujuan utama.
Perhiasan emas memiliki beragam atau bentuk model yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, cincin, anting, gelang, dan kalung akan berganti model atau bentuk yang terbaru dengan perkembangan minat dan kebutuhan kaum hawa. Sehingga banyak di kalangan wanita akan selalu tertarik untuk mengganti emas yang dimiliki dengan perubahan-perubahan model yang baru yang mampu mendukung penampilan mereka. Keputusan masyarakat atau konsumen di dalam membeli maupun melakukan tukar tambah emas biasanya tidak terlepas dari motif untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan investasi. Sebagai konsumen harus bisa mengelola keuangan dengan baik dalam memilih, membeli, atau menggunakan barang atau jasa yang diperlukan di saat itu yang sekitarnya benar-benar bermanfaat. Ini semua dapat dipahami bahwa saat ini pihak perusahaan mengalami kesulitan dalam memahami dan menganalisis perilaku